touching the truth. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Teti Sitanggang dengan NIM 18038420508. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai evolusi salamander. Adapun menjadi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah evolusi. Nah, pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, sejarah dan perkembangan evolusi salamander. Yang kedua, itu bukti evolusi salamander. Yang ketiga, ada penemuan hal baru tentang salamander. Dan yang keempat, tentang pohon filogeni salamander. Baik, pembahasan pertama dengan sejarah dan perkembangan evolusi salamander. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu evolusi. Ya, adalah suatu perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu yang lama. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan struktur dan fungsi makhluk hidup dari yang sederhana menuju struktur dan fungsi yang kompleks dan beragam. Selanjutnya ada pengertian dari salamander. Salamander adalah hewan vertebrata yang hidup di air dan di darat atau amfibi yang tergolong ke dalam kelas amfibi yang berekor dan berkaki atau disebut juga dengan caudata atau urodela. Nah, salamander termasuk hewan karnivora karena makanannya berupa invertebrata kecil seperti serangga, siput, keong kecil maupun cacing. Nah, selanjutnya itu ada proses evolusi hewan salamander. Salamander adalah makhluk yang sering dikira setan. Di dalam agenda, salamander bisa disebut juga dengan berjalan di atas api tanpa terluka sedikit pun. Nah, tahayul ini tetap hidup karena penampilan dari salamander yang aneh. Mereka biasanya berkembang biak pada malam hari atau musim penghujan. Sekalipun lambat, mereka mampu menempuh jarak yang sangat jauh. Pada 150 juta tahun yang lalu, terakhir masa evolusinya, salamander hanya mengalami sedikit sekali perubahan. Nah, klasifikasi hewan ini yang pertama pada kerajaan Animalia, lalu filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Caudata, famili Plethodontidae, genusnya Plethodon, spesies Plethodon cinereus atau salamander punggung merah. Nah, selanjutnya pada proses evolusi salamander yang pertama itu Eusthenopteron, di mana periodenya akhir Devonian pada 380 juta tahun yang lalu dengan ukuran panjangnya 1,2 meter. Nah, karakternya itu berkat struktur tulang dan bentuk siripnya, ketika air surut, ia mampu naik ke darat untuk mencari perairan baru yang lebih dalam. Amfibi ini mempunyai ekor yang kuat yang mendorongnya ke depan dan membantunya menangkap mangsa. Susunan tulang siripnya sangat mirip binatang darat. Nah, dalam setiap giginya tersusun lekukan labirin yang rumit, dan ini adalah hal yang umum pada amfibi primitif. Nah, lalu berevolusi lagi menjadi Echinoiostega, di mana periodenya pada akhir Devonian, yaitu 370 juta tahun yang lalu dengan ukuran panjangnya 1 meter. Adapun karakternya, ketika berada di darat, ia mengalami kesulitan untuk bergerak. Ia hanya menyeret tubuhnya dari sisi ke sisi, maka ia tidak bisa terlalu jauh dari air. Ia merupakan binatang pertama yang berkaki 4, walaupun kakinya lemah di air. Nah, binatang ini sangat gesit, ekornya berfungsi sebagai pendorong, ia menangkap ikan dengan mulutnya yang lebar. Kalau berada di luar air, ia hanya bisa menangkap mangsa yang lambat seperti gastropoda, annelida, dan juga larva. Lalu selanjutnya berevolusi lagi menjadi Microbrachis dengan periode akhir zaman karbon, yaitu pada 300 juta tahun yang lalu. Ukuran panjangnya 15 cm.
Nah, karakternya itu ia mempunyai tubuh memanjang dengan lebih dari 40 ruas tulang belakang yang menjadi ciri khas sebagai binatang air. Nah, amfibi ini berenang dengan menggerakkan tubuhnya dan ekornya dari sisi ke sisi, tetapi tidak menggerakkan kakinya yang kecil. Makanannya yaitu adalah invertebrata kecil-kecil dalam bentuk plankton yang ditemukan di perairan air tawar tempat hidupnya. Selanjutnya berevolusi menjadi Phantilus, di mana periode awal Permian dengan 208 juta tahun yang lalu, di mana ukuran panjangnya itu 25 cm. Adapun karakternya, amfibi ini telah beradaptasi dengan baik untuk hidup di darat. Ia dapat berjalan dengan kakinya yang kecil tapi kuat. Nah, amfibi ini mempunyai tubuh kecil yang tertutup sisik. Cirinya yang paling menonjol adalah kepalanya yang besar, mulutnya penuh dengan gigi pipi yang berguna untuk mengunyah invertebrata kecil yang dimakannya. Nah, selanjutnya berevolusi yaitu dengan nama Caraurus. Nah, periodenya akhir zaman Jurassic, yaitu 150 juta tahun yang lalu dengan ukuran panjangnya 20 cm. Karakternya adalah penampilannya mirip dengan salamander yang ada sekarang, yang mengalami sedikit sekali evolusi selama lebih dari 150 juta tahun lalu. Caraurus ukurannya sama dengan salamander modern. Berkat struktur tubuhnya, ia bisa menjadi perenang yang sangat baik sehingga membuatnya mampu menangkap sejumlah besar cacing, siput, serangga, dan juga kerang. Nah, yang terakhir berevolusi yaitu menjadi salamander dengan periode sekarang, di mana panjangnya itu 20-30 cm. Lalu pada karakteristiknya, warna terang pada salamander berfungsi untuk memperingatkan musuhnya terhadap racun berbahaya yang dimilikinya. Kelenjar parotid yang terdapat di sisi kepalanya sangat besar. Kalau salamander ini marah, kelenjar di kulitnya mengeluarkan zat berwarna putih yang menyengat dan sangat beracun. Nah, di darat gerakannya lambat, lalu supaya mangsanya bisa tertangkap, ia harus menunggu mangsanya mendekat. Di daerah iklim sedang, ia masih bisa tetap aktif selama musim dingin. Tapi kalau udara menjadi sangat dingin, ia akan bersembunyi di bawah batu atau lubang di dalam tanah. Nah, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu petunjuk bukti evolusi pada hewan salamander. Yang pertama itu adalah reduksi paru-paru dan pseudomorphosis, di mana salamander memiliki tubuh yang memanjang dan memiliki ekor. Sebagian besar salamander memiliki 4 kaki, meskipun tungkai pada beberapa spesies akuatik jelas sekali mereduksi. Ada 2 kecenderungan yang cukup menonjol dalam proses evolusi salamander, yaitu hilangnya atau mereduksinya paru-paru serta adanya pseudomorphosis atau adanya karakteristik larva pada salamander dewasa. Nah, lalu yang kedua yaitu fosil yang ditemukan. Paleopoletodon Hispaniolae yang ditemukan di batu ambar di Karibia. Ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi spesies salamander yang terawetkan di atas batu ambar. Salamander itu hidup 20 juta tahun yang lalu di wilayah yang sekarang merupakan Republik Dominika. Fosil salamander ini merupakan satu-satunya salamander yang ditemukan di atas batu ambar. Selain itu, penemuan fosil salamander ini sangat unik karena di masa kini tak pernah ada seekor pun salamander yang ditemukan hidup di wilayah Karibia. Nah, lalu yang ketiga adalah bukti penurunan gen regenerasi dari nenek moyang. Nenek moyang salamander meregenerasi tungkai. Fosil amfibi kuno menunjukkan tanda tangan mekanisme penggantian embel-embel sejauh era Permian. Mereka dapat meregenerasi pelengkap yang hilang dan mungkin jadi sejumlah kerabat kuno sejenis. Kerangka 290 juta tahun menyimpan sifat regrowing anggota badan bahwa nenek moyang salamander memiliki kemampuan meregenerasi bagian tubuh setidaknya 80 juta tahun sebelum salamander pertama ada. Nah,
Selanjutnya yang dibahas dengan penemuan hal-hal baru evolusi salamander, yaitu fakta mengejutkan tentang salamander. Yang pertama, spesies salamander tertua hidup bersama dinosaurus di era Jura, di mana sebuah fosil salamander berusia 157 juta tahun ditemukan beberapa tahun lalu di Tiongkok. Salamander ini merupakan yang tertua dari jenisnya dan hidup bersama dinosaurus di era Jura. Diperkirakan bahwa salamander berbeda dari amfibi lainnya yang ada sekitar 200 juta tahun yang lalu. Lalu yang kedua yaitu salamander Meksiko atau axolotl tetap hidup selamanya. Keunikan salamander Meksiko ini adalah tetap mempunyai tubuh muda walaupun usianya sudah dewasa. Mereka tetap memiliki sirip punggung yang tumbuh hampir di sepanjang tubuhnya dan hanya memiliki insang. Kondisi ini disebut neoteny. Lalu penemuan selanjutnya yaitu ilmuwan temuan salamander tertua di Siberia, usianya 167 juta tahun. Nah, para ilmuwan telah menemukan salamander tertua di dunia di Siberia. Spesimen amfibi yang penampilannya mirip kadal itu berumur 167 juta tahun. Fosil ini ditemukan di kuburan hewan yang disebut tambang Berezovsky, tempat makhluk prasejarah lainnya. Nah, termasuk dinosaurus, reptil, ikan, dan mamalia telah ditemukan sebelumnya. Ilmuwan menemukan 4 tulang punggung fosil salamander kuno yang digali, termasuk bagian atas tulang belakang yang memungkinkan kepalanya bisa mengangguk. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pada pohon filogeni dari salamander. Nah, seperti gambar yang saya sajikan, gambar kladogram, di mana menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, nenek moyang kita berevolusi mewarisi suatu karakteristik pada setiap organisme. Jika suatu keturunan tidak memiliki karakteristik yang diwariskan, ia akan terpisah. Maka seperti salamander, hewan salamander ini terpisah oleh karakteristik berupa membran amniotik atau disebut dengan membran ketuban. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan pada video ini adalah salamander merupakan hewan vertebrata yang hidup di air dan di darat, atau amfibi yang tergolong ke dalam kelas amfibi yang berekor dan berkaki. Evolusi salamander terjadi pada 150 juta tahun yang lalu. Dengan terakhir masa evolusinya, salamander hanya mengalami sedikit sekali perubahan. Lalu pada proses evolusi salamander sendiri terjadi sebanyak 6 kali dengan perbedaan karakteristik dan ukuran salamander tersebut. Adapun bukti terjadinya evolusi salamander sebagai berikut. Yang pertama, reduksi paru-paru dan paedomorfosis. Lalu yang kedua, fosil yang ditemukan. Dan yang ketiga, bukti penurunan gen generasi dari nenek moyang. Nah, untuk referensi yang saya ambil bisa dilihat pada PPT yang telah saya tulis di sini. Baik, sekian penjelasan mengenai evolusi salamander di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan juga menambah wawasan kita semua mengenai evolusi salamander. Nah, jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe di channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.